Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membaca pandangan fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kabupaten Sleman terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sleman tentang pemberdayaan desa wisata, penyelenggaraan pendidikan inklusif, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, dan penyelenggaraan inovasi daerah Kabupaten Sleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat paripurna, yang saya hormati pimpinan dewan lainnya, yang saya hormati saudara bupati, yang saya hormati saudara wakil bupati, anggota DPRD Sleman, yang saya hormati forum komunikasi pimpinan daerah, yang saya hormati rekan-rekan wartawan dan sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan segala nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan aktivitas sebagai wakil rakyat dengan penuh tanggung jawab. Dan semoga semua aktivitas kita tercatat sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fraksi PAN menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan pandangan fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Raperda Kabupaten Sleman. Draft Raperda yang kami usulkan tersebut telah dilakukan kajian naskah akademik pada tahun anggaran 2021 dan telah dimasukkan ke dalam program pembentukan peraturan daerah Perda tahun 2002 ini, bahwa berdasarkan pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang. Selanjutnya, dan setelah menimbang dan selanjutnya menelaah secara seksama dan rancangan peraturan daerah yang disampaikan pengusul, berikut beberapa catatan dari fraksi PAN yang kami sampaikan. 1. Raperda Pemberdayaan Desa Wisata. A. Memberikan payung hukum aturan terbaru terkait pemberdayaan desa wisata. B. Bahwa dalam rangka pemberdayaan desa wisata diperlukan penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan desa wisata. C. Bahwa diperlukan adanya sebuah pedoman melakukan pemberdayaan desa wisata di Kabupaten Sleman untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan. D. Bahwa desa wisata mempunyai peranan penting untuk peningkatan ekonomi produktif dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan. E. Bahwa pembangunan pariwisata tidak saja menjadi program daerah, tetapi juga harus menjadi program yang dilaksanakan pada tingkat kelurahan melalui kelompok-kelompok masyarakat desa, karena potensi pariwisata yang ada di daerah adalah berada di kelurahan. F. Dinas terkait harus benar-benar mempunyai program nyata tahunan, yakni hubungan dengan Dinas Kominfo, Pariwisata, Kebudayaan, Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal, Dispindaksar, dan Dinas Koperasi UMKM. Karena kaitan OPD ini harus benar-benar satu garis lurus ke bupati atau eksekutif dalam satu pintu dalam pelaksanaan program. Selanjutnya, perlu dibentuk koordinator yang menggerakkan dinas terkait di atas sehingga menjadi gerakan terpadu, yakni Dinas Pariwisata menjadi event organisernya, kemudian kebudayaan menjadi pengelola entertainnya. Pengelola entertain dalam hal ini yakni kesenian lokal, tradisional daerah yang sudah diolah, dibina, ditampilkan secara maksimal.
Kemudian Kominfo membuatkan sistem digital marketing dan pengelolaannya. Kemudian Dispendak SAR dan Koperasi UMKM yang melengkapi, membina, mengembangkan UMKM di daerah wisata dan membangun sentra-sentra wisata. Bagian ekonomi mengundang investor yang kapabel di bidang pariwisata, yakni hotel, restoran, dan penungguan homestay wisata dan restoran di desa-desa diatur secara terpadu serta libatkan OEPD lain sesuai kebutuhan. 2. Raperda penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pendidikan inklusif, terdapat sasaran yang hendak dicapai, yakni bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, semua warga negara Indonesia wajib mendapatkan pendidikan yang layak. Namun masih terdapat warga negara Indonesia yang belum dapat memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan secara layak. Mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus (ABK), termasuk di dalamnya anak dengan disabilitas. Maka raperda ini disusun untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kebijakan dalam kaitannya pemenuhan hak-hak anak disabilitas, khususnya dalam memperoleh pendidikan. B. Bahwa pendidikan inklusif sebagai sebuah pendekatan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan belajar bagi semua anak yang difokuskan secara spesifik kepada mereka yang rentan, terpinggirkan, terabaikan, dan terdiskriminasi atau ABK, termasuk anak dengan disabilitas. C. Tinjauan pendidikan inklusif. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak dengan disabilitas mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. B. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. C. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah. D. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. C. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2 berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 51 yang berbunyi anak dengan disabilitas fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan pendidikan luar biasa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 5 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu. D. Bahwa pemerintah daerah perlu menyediakan sarana prasarana bagi anak kebutuhan khusus dan memperoleh pendidikan. E. Bahwa pemerintah daerah perlu memberikan akses bagi anak kebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan. F. Bahwa setelah peraturan daerah ini ditetapkan, pemerintah daerah perlu membentuk unit layanan disabilitas. G. Bahwa dalam mengoptimalkan pendidikan yang diterima oleh anak berkebutuhan khusus perlu adanya peran serta masyarakat dan orang tua. 3. Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi. Dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan pemberdayaan koperasi terdapat sasaran yang hendak dicapai, yakni memberikan dasar hukum aturan terbaru terkait perlindungan dan pemberdayaan koperasi. B. Bahwa diperlukan adanya sebuah pedoman melakukan perlindungan dan pemberdayaan koperasi di Kabupaten Sleman agar tercipta persaingan usaha yang semakin sehat dan terciptanya iklim usaha yang kondusif. C. Bahwa koperasi di Kabupaten Sleman masih sedikit yang mengembangkan kemitraan dengan pemberusahaan besar, sehingga transfer pengetahuan dan kerjasama pengembangan usaha serta pemasaran produk masih sangat kurang. D. Bahwa pentingnya segera mewujudkan fasilitas kekayaan intelektual, sertifikasi halal, sertifikasi produksi pangan industri koperasi. Bahwa pada pelaksanaannya usaha koperasi terdapat permasalahan yang terjadi berkaitan dengan
permodalan, pemasaran, pengelolaan yang kurang profesional dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki pelaku usaha koperasi pada yang menjadi anggotanya. 4. Raperda penyelenggaraan inovasi daerah. Dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah tentang inovasi daerah Kabupaten Sleman terdapat sasaran yang hendak dicapai, yakni urgensi penyusunan raperda adanya kebutuhan payung hukum aturan baru terkait pedoman penyelenggaraan inovasi daerah. B. Bahwa diperlukan pedoman untuk menguatkan ekosistem inovasi yang mendukung bagi tumbuh dan berkembangnya inovasi daerah. C. Bahwa diperlukan pedoman untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan manfaat inovasi daerah serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. D. Bahwa pentingnya terwujud kerjasama dan sinergi para pemangku kepentingan inovasi daerah. C. Bahwa peningkatnya inovasi daerah melalui penciptaan replikasi dan atau transfer inovasi dan meningkatkan daya saing daerah sebagai bagian dari terwujudnya good government. F. Bahwa inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakat Sleman. Penutup. Pimpinan rapat paripurna yang saya hormati, akhirnya kami mengaturkan terima kasih atas perhatiannya dan kami menyampaikan permohonan maaf jika dalam pandangan fraksi PAN IPD Sleman terdapat hal-hal yang kurang berkenan dan fraksi PAN setelah mencermati keempat raperda tersebut di atas, maka kami berpendapat sepakat diajukan menjadi raperda pembahasan dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus pansus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sleman 17 Januari 2022. Fraksi PAN DPD Sleman, Krispati Agus Sasaba SIP, Ketua ditandatangani Sekretaris Insinyur Haji Abdul Qadir Magister Hukum ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.